Shalom, selamat pagi para pendengar dan pemirsa. Selamat bertemu kembali dalam program Suluh, suatu program kerjasama antara Bimas Kristen Salatiga dengan Radio Betani FM Salatiga. Kembali di pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas masing-masing, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai makanan rohani, makanan yang pertama bagi kita pagi ini. Nah, untuk itu, mari kita mengawali perenungan firman Tuhan pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa belajar bersama-sama tentang firman-Mu pada pagi hari ini. Memberkati hati kami Tuhan. Kami siap untuk belajar bersama-sama di pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Pendengar dan pemirsa, renungan pada pagi hari ini adalah kita diajak untuk bangkit dan bergerak dengan berani bayar harga. Apa yang dimaksud ya? Bangkit dan bergerak itu memiliki arti suatu tindakan atau usaha atau suatu aktivitas untuk meninggalkan tempat yang lama, untuk kita mau melangkah menuju suatu arah yang baru. Nah, sedangkan istilah bayar harga ini memiliki suatu arti, yaitu konsekuensi atau risiko yang diambil untuk supaya kita dapat mencapai sesuatu atau untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, untuk bayar harga, untuk kita bisa melakukan satu tindakan bayar harga, maka kita harus mau bangkit dan bergerak. Artinya bahwa kita harus mau melangkah. Kita melangkah dan akan diikuti oleh satu konsekuensi, karena dalam setiap langkah itu kita akan menanggung satu hal untuk kita bisa bayar harga. Demikian juga dalam hal panggilan kita mengikut Kristus, ada konsekuensi yang akan kita tanggung, dan konsekuensi ini identik atau sama halnya dengan bayar harga. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi pengikut Yesus dan menjadi muridnya, dan karena itu diperlukan suatu komitmen, satu tindakan dituntut untuk kita bisa membayar harga supaya kita mempunyai gaya hidup, mempunyai tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus di dunia ini. Karena menjadi pengikut Yesus itu dituntut sebuah aksi yang nyata, baik di dalam karakter, di dalam perbuatan, ataupun juga di dalam perkataan. Nah, tapi tidak semua orang mau menanggapi panggilan Yesus untuk menjadi pengikutnya. Nah, apa kata Alkitab tentang mengikut Yesus ini? Kalau kita buka Alkitab, kita baca di dalam Matius 4 ayat 23 sampai 25. Ya, Matius mencatat begini. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia
di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Dan akibatnya orang banyak berbondong-bondong mengikut Dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Nah, dan ya tentunya mereka yang datang itu pasti mereka mempunyai tujuan masing-masing. Mereka memiliki motivasi yang berbeda-beda untuk mereka datang kepada Yesus. Nah, dalam pelayanannya tuh Yesus terus melakukan ada banyak hal, mukjizat-mukjizat, penyembuhan berbagai macam penyakit, dan pengajaran-pengajaran yang berkuasa. Itu membuat takjub orang-orang yang mengikutinya. Mereka memiliki keinginan untuk mengikut Yesus. Namun saat Yesus memanggil orang-orang untuk menjadi pengikutnya, mereka tuh mengajukan alasan-alasan untuk tidak segera mengikuti panggilannya saat itu juga. Jadi Yesus sudah memanggil, tadi ada banyak orang yang ingin mengikutinya, tetapi begitu Yesus menanggapi dengan memanggil mereka, mereka menolak. Banyak alasan untuk mereka tidak mengikut Yesus. Orang-orang ini tidak siap untuk bayar harga mengikuti panggilannya. Memang tidak sembarang orang mampu menjadi pengikutnya. Yesus memanggil, tetapi tidak banyak yang mengikut, karena Yesus menerapkan suatu standar tertentu, standar khusus untuk orang-orang yang mau menjadi pengikutnya. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, Matius itu suka mencatat ya. Matius mencatat apa yang dikatakan oleh Yesus. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Demikian juga dengan Lukas. Lukas menulis hal yang senada. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak layak menjadi muridku. Wah, ada kata benci ya, ekstrim sekali untuk mengikut Yesus. Masa harus membenci keluarganya? Apakah kita harus membenci keluarga kita? Padahal Tuhan sendiri mengajari kita untuk mengasihi, bahkan musuh-musuh kita pun Tuhan mengajari untuk kita mengasihi mereka. Tapi mengapa ini Lukas menulis ini? Ada kata benci kepada bapak ibunya, artinya kepada seluruh keluarganya. Ayat-ayat yang kita baca ini memiliki maksud bahwa sekalipun kita ini mengasihi keluarga kita, orang-orang yang kita sayang, itu tidak boleh menjadi halangan untuk kita mengikuti panggilan Tuhan. Kasih sayang, cinta kepada keluarga itu harus rela untuk dikesampingkan.
kita harus mau mengutamakan, memprioritaskan panggilan Tuhan untuk mengikut Yesus. Bukan berarti kita tidak sayang lagi kepada keluarga kita, tetapi memang mengikut Yesus itu harus menjadi satu prioritas bagi orang-orang yang mau menanggapi panggilannya. Nah, pendengar dan pemirsa, ayat-ayat ini tadi juga memiliki arti bahwa Tuhan Yesus, Tuhan tidak menginginkan hati kita itu melekat kepada yang lain. Tuhan tidak menginginkan hati kita melekat kepada benda-benda yang kita sayangi. Tidak ingin hati kita ini melebihi mengasihi sesuatu yang lain atau orang yang lain melebihi kasih kita kepada Tuhan. Yesus menuntut agar kesetiaan dan kasih kita kepadanya itu lebih besar daripada setiap hubungan kasih sayang yang kita lakukan, yang kita berikan, sekalipun kepada keluarga kita sendiri. Mengasihi Allah lebih daripada keluarga itu merupakan suatu wujud dari memikul salib. Karena itulah yang diinginkan Yesus. Itulah harga yang harus kita bayar. Namun jangan sampai kita membenci keluarga dengan alasan kita mengikut Yesus. Kita mengasihi mereka, namun kalau keluarga kita menghalangi kita untuk kita mengikut Yesus, menghalangi kita untuk mengasihi Yesus, maka kita harus memprioritaskan Tuhan. Namun jangan kita pakai alasan kita benci keluarga kita karena kita mengikut Yesus. Tidak seperti itu. Nah, pendengar dan pemirsa, beranikah kita bayar harga untuk mengikut Yesus, untuk menjadi serupa dengannya? Akhir-akhir ini banyak gereja yang memiliki tema-tema besar, menjadi serupa dengan Yesus, dengan berbagai macam hal yang dilakukan oleh Yesus, disampaikan pengajaran kepada jemaat-jemaat. Ini satu pengajaran yang bagus, tetapi semua yang diajarkan itu akan sia-sia, tidak akan bisa menjadi serupa dengan Yesus jika jemaat tidak mau bayar harga untuk menjadi seperti Yesus. Yesus menjadi teladan dalam hal membayar harga. Nah, tantangan untuk kita, beranikah kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati lebih daripada kita mengasihi yang lain? Jika hari-hari ini kita terpuruk, kita bimbang, gelisah untuk mengambil sikap atau keputusan yang terbaik dalam mengikut Tuhan, mari bangkitlah, melangkahlah, jadilah berani bayar harga untuk mengikut Tuhan, berani bayar harga menjadi pengikut Yesus untuk memenuhi panggilannya. Kiranya Allah membantu kita untuk bertindak, mengambil satu keputusan yang benar, berani bayar harga. Mari jemaat Tuhan, kita mengucap syukur bila kita pagi ini dapat belajar firman Tuhan secara singkat mengenai bayar harga dalam mengikut Yesus untuk memenuhi panggilannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, tolong kami, berkati kami, tuntun kami, mampukan kami untuk kami dapat mengambil keputusan yang benar, untuk kami memenuhi panggilan-Mu menjadi pengikut-pengikut-Mu Tuhan.
Namun Tuhan kuatkan kami jika kami harus membayar harga untuk itu. Tapi kami percaya apa yang kami lakukan untuk mengikut Engkau, Tuhan, Engkau membuat segalanya menjadi sukacita bagi kami di dalam kami membayar harga itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur. Kiranya seluruh pendengar, pemirsa dari Radio Pitani FM, Tuhan memberkati Radio Pitani FM boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Memberkati dengan firman-firman Tuhan, memberkati dengan benih-benih firman, sehingga orang-orang, para pendengar, para pemirsa, mereka yang sudah diberkati dapat memberkati orang lain. Demikian juga Tuhan dengan para pendengar, pemirsa dimanapun berada, baik itu di Salatiga maupun dimanapun sedang berada. Biar kiranya firman Tuhan ini memberkati kami semuanya Tuhan, dan menjadikan kami berani untuk mengikut Yesus, bayar harga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami memberkati kota Salatiga, memberkati Indonesia. Kami cinta Salatiga, kami cinta Indonesia. Biar kiranya Tuhan kuasa-Mu turun memberkati. Salatiga menang untuk Yesus, Salatiga dimenangkan untuk Yesus, Indonesia dimenangkan untuk Yesus. Memberkati pemerintahan baik di kota Salatiga maupun di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan. Biar kiranya dengan Tuhan limpahkan roh takut akan Tuhan, mereka boleh bekerja untuk membangun bangsa negara ini, boleh menjadi garam dan terang untuk orang-orang di sekitar mereka berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menutup renungan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat bertemu kembali di program Suluk yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.